Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara Waalaikumsalam. bisa masuk jelas Waalaikumsalam terdengar warahmatullahi suaranya. wabarakatuh. Dengar, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini di mata kuliah termodinamika ya, kelas besar pertemuan kedua bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi awal yang sudah masuk di kelas besar ya, mata kuliah termodinamika kelas A, B, C, dan D. Ya, bagian berikutnya adalah tampilan share screen-nya sudah bisa keluar di layar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Nah, di pertemuan minggu lalu sebelumnya kita sudah membahas mengenai siklus ya atau kondisi yang terjadi secara termodinamika. Ada namanya siklus Carnot. Nah, di siklus Carnot ini yang perlu diingat adalah terjadi kondisi adiabatik. Lalu bagian selanjutnya adalah siklus yang terjadi dengan nama Rankine cycle atau siklus Rankine. Untuk siklus Rankine, apa yang membedakan ya dengan siklus Carnot? Kalau siklus Carnot berbeda dengan siklus Rankine. Taunya dari mana? Ya lihat aja dari grafik hasil yang didapatkan ya. Dari grafik hasil yang didapatkan untuk siklus Carnot seperti ini. Kemudian untuk siklus Rankine grafiknya terjadi perbedaan. Nah, berbeda ya antara siklus Carnot dengan siklus Rankine. Pada siklus Rankine ini kondisinya ini terjadi seringkali digunakan untuk pembangkit listrik. Ya, kenapa terjadi di pembangkit listrik? Karena ada namanya proses pemanfaatan energi uap ya, energi uap yang dihasilkan oleh boiler. Jadi ada proses pengubahan fase dari fase fluida dipanaskan menghasilkan uap. Uap inilah yang nantinya difungsikan untuk bisa memutar turbin. Sebagai contoh siklus Rankine pada turbin uap, siklus Rankine merupakan siklus termodinamika yang mendasari kerja dari pembangkit PLTU. Nanti jika ada yang melakukan ini ya melakukan PKL, praktek kerja lapangan, misalnya PKL-nya di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi nanti harus bisa memahami yang namanya Rankine cycle atau siklus Rankine. Di PLTU ini menjadikan atau melakukan proses pengkonversian energi, pengubahan ya, pengubahan energi, energi panas, panasnya di mana didapatnya? Panas didapatkan dari proses, biasanya proses pembakaran.
Ada proses, misalnya proses pembakaran menggunakan, ada yang menggunakan bahan bakar batu bara umumnya, ada juga yang menggunakan berbahan bakar apa, gas atau berbahan bakar minyak. Nah, dari hasil proses pembakaran menghasilkan energi panas. Nah, energi panas inilah yang dikonversikan untuk bisa menghasilkan energi gerak. Sebagai ilustrasi, ini merupakan sebagai ilustrasi awal ya untuk memahami seperti apa terjadinya proses Rankine cycle. Yang pertama ada pompa. Proses pompa berarti ada air yang masuk, kemudian air tersebut diubah dari kondisi liquid, cairan yang bertekanan rendah, dan masih mempunyai temperatur yang rendah. Temperatur rendah itu artinya airnya belum panas, masih dalam kondisi temperatur lingkungan sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, ini masih dalam kondisi suhu rendah. Jadi suhunya diperkirakan 30 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian menjadi cair bertekanan tinggi dan temperatur rendah, ini dialirkan menggunakan pompa. Jadi kalau digambar di sini ada, ini ada pompa. Pompa ini mengalirkan ke nomor 2. Jadi dari nomor 1 bergerak ke nomor 2. Jadi yang awalnya dari sini kemudian masuk ke boiler. Di boiler ini air mengalami perubahan, air dipanaskan karena ada proses pemanasan sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi, diubah menjadi fase uap, awalnya liquid berubah menjadi uap jenuh di dalam boiler. Panas untuk memanaskan air ini dapat berasal dari energi yang seringkali digunakan, ada yang menggunakan energi bahan fosil, kemudian energi nuklir. Nuklir juga bisa menjadi pembangkit ya, ada namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu juga menjadikan proses pemanasan di boilernya. Atau ada juga yang menggunakan energi geothermal untuk memanaskan boiler. Nah, setelah boiler panas, menghasilkan uap, uapnya dialirkan ke turbin. Jadi kalau digambarkan di gambar ini, tadi dari boiler keluar, ini masuk ke turbin. Nah, di turbin ini proses turbin, uap jenuh dari boiler dialirkan ke turbin di mana uap mengalami ekspansi. Uap mengalami ekspansi dan menghasilkan kerja mekanik. Nah, di bagian ini adalah proses namanya proses pengubahan energi. Ini kembali lagi ke teori yang minggu lalu ya, yang sudah diceritakan, hukum termodinamika ke-1, artinya energi dikonversikan atau dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Ya, energinya apa? Yang awalnya adalah dari energi yang didapatkan dari bahan bakar fosil atau energi nuklir melalui proses pembakaran menghasilkan panas, panas kemudian melakukan perubahan, merubah fluida cair menjadi uap, uap menghasilkan energi untuk bisa mengeluarkan kerja mekanik. Kerja mekanik inilah yang nantinya terhubung dengan alat lagi. Jadi tidak langsung setelah bekerja secara mekanik langsung menghasilkan listrik, tidak. Jadi harus ada yang namanya
generator. Karena kalau tanpa generator listrik, ya listrik tidak akan bisa dihasilkan. Jadi ini prosesnya cukup panjang untuk bisa melakukan perubahan dari energi panas lalu berubah menjadi energi listrik. Ini adalah uh, proses pengkonversian atau urutan dari konversi energi. Jadi dari energi yang satu berubah ke dalam bentuk energi yang lain. Kemudian yang keempat ada proses kondenser. Untuk kondenser ini uap keluar dari turbin. Jadi setelah uap masuk ke dalam turbin dalam kondisi dengan tekanan sudah mengalami ini ya penurunan. Kenapa sudah mengalami penurunan? Ya karena sudah masuk ke turbin, sebagian tekanannya itu sudah dipergunakan untuk menghasilkan kerja mekanik sehingga mengalami penurunan tekanan dan temperaturnya sudah mulai mengalami pengurangan. Jadi ketika misalnya dibayangkan temperatur yang ada di nomor 2 dengan temperatur yang ada di nomor 3 dan di nomor 4 ini pasti memiliki nilai suhu yang berbeda. Jadi antara 2, 3 dan di bagian output dari ini nomor 4 itu mempunyai nilai temperatur yang mengalami perubahan. Nah, temperatur rendahnya ini ada di sekitar kondenser. Jadi kalau ini adalah skemanya gambar kondenser, berarti temperatur yang keluar dari kondenser itu mempunyai temperatur yang rendah. Berikutnya, uap ini kemudian dikondensasikan kembali menjadi cair di dalam kondenser dengan menggunakan pendingin. Nah, siklus ini berlangsung secara kontinu, terus-menerus ya, selama sistemnya bekerja atau selama sistemnya ini dihidupkan. Jadi yang terlihat adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau digambarkan ke dalam bentuk grafik, direpresentasikan ke dalam bentuk grafik, ada hubungan nilai T, temperatur, dan nilai S itu adalah nilai entropi ya. Kemudian dari nomor 1 bergerak ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. Itu adalah proses yang terjadi di siklus Rankine, proses pompa, proses boiler, kemudian ada proses kondenser. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak izin nanya kan untuk yang energi nuklir ini itu dia manasin airnya bagaimana ya Pak? Kan dia juga sebagai boiler kan. Ini ya. Nah, untuk Iya. yang ini kan nomor 2 ya, untuk energi nuklir ini nanti ada proses pengubahan. Jadi nuklir itu kan bahan ini ya apa bahannya berbahan nuklir maksudnya. Kemudian dari proses reaksinya nanti kan ada namanya reaktor. Nah, reaktor ini kan ada eh, ini reaktor ya, reaktor. Nah, reaktor itu disitulah nanti tempat terjadinya reaksi nuklir yang menghasilkan energi atau mengeluarkan eh, sumber panas atau mengeluarkan panasnya. Nah, panasnya inilah yang nanti dipergunakan ke
eh, boilernya. Jadi difungsikan untuk memanaskan boiler. Ketika boilernya sudah panas, artinya eh, sama halnya seperti ini, mudah membayangkannya. Ini masak apa air, ini kan boiler ini sama seperti ini ya, kalau dianalogikan ini termos lah atau eh, tempat tempat air atau teko lah ya kalau mudahnya ya. Nah, tempat air atau teko ini yang biasa kalau membuat memanaskan kopi atau membuat teh hangat ya, teh panas, itu kan dipanaskan. Ada yang manasinnya menggunakan bahan bakar fosil. Jadi memanaskannya itu untuk mengeluarkan energi panasnya itu menggunakan bahan bakar fosil. Ya contohnya misalnya mudahnya ya membayangkan seperti menggunakan minyak tanah. Kan kalau dulu kan ada namanya kompor kompor yang berbahan minyak ya, minyak tanah. Atau yang sekarang ini yang sering digunakan ya menggunakan gas LPG. Nah, itu gas LPG-nya itu untuk melakukan proses pembakaran. Dari proses pembakaran menghasilkan panas. Panasnya ini yang menghasilkan uap. Nah, kemudian nuklir. Untuk nuklirnya itu ya sama. Intinya dari energi nuklir ini menghasilkan panas. Jadi ada proses peluruhan radioaktif yang menghasilkan atau nanti mengeluarkan energi panas. Nah, energi panasnya itulah yang dipergunakan untuk memanaskan boiler. Jadi boilernya mengalami pemanasan yang di dalam boilernya itu ada kalau tadi teko ya atau ceret ya ada fluida berarti ada fluida. Nah, fluidanya ini sudah cair, liquid. Ketika sudah panas, fasenya berubah. Yang awalnya berbentuk cair, berubah menjadi uap. Ketika sudah berubah menjadi uap, yang terjadi adalah kenaikan temperatur, suhunya naik ya, suhunya meningkat, sehingga yang di bagian ini, yang di nomor 2 ya, di nomor 2 ini mengalami peningkatan suhu, kemudian mengalami peningkatan tekanan. Tekanan meningkat, temperatur meningkat, yang nantinya berfungsi untuk memutar turbin. Turbin terhubung dengan generator. Jadi kalau di bagian ini ada, nah fungsinya untuk menggerakkan generator. Karena kalau misalnya hanya turbin aja yang muter dengan kecepatan misalnya sampai 500 RPM atau bahkan sampai 1000 RPM, ya tanpa ada generator ya sudah dipastikan tidak juga bisa menghasilkan energi listrik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup mudah ya Izin membayangkannya. tanya Pak, itu Suaranya jelas terdengar ya? i- izin nanya Pak, Ya, itu yang di keempat yang proses kondensor maksudnya didinginin kan apa jadi cair lagi didinginin pakai air dingin menggunakan air pendingin maksudnya itu sistemnya kayak radiator gitu apa gimana? ya. Di bagian ini ya, yang nomor 4 ya. Kenapa didinginkan lagi? Karena tujuannya untuk membuat sistemnya itu menjadi lebih lama penggunaan. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Yang pertama adalah karena di bagian ini menggunakan pompa ya. Nah, pompa itu kan bekerja pada temperatur yang eh, tidak terlalu tinggi. Nah, tadi pertanyaannya apakah menggunakan cairan pendingin, misalkan dibagi uap ini kemudian dikondensasikan, uap ini dikondensasikan
kembali menjadi cair di dalam kondenser menggunakan air pendingin. Ya, menggunakan air yang pendingin. Jadi ada campuran. Jadi ketika misalkan ya di bagian ini diilustrasikan, ketika uap keluar dari kondenser, nanti ada proses juga pencampuran air, air pendingin. Nah, kenapa itu dicampur dan misalnya tidak langsung dimasukkan lagi ya tujuannya untuk mengkondisikan sistem ini. Jadi kalau misalnya temperaturnya yang keluar katakanlah misalnya sudah temperatur uap ya, air kan mendidih 100 derajat Celcius ya kalau secara teorinya. Berarti kalau dia dalam kondisi uap, suhunya bisa di atas 100. Suhunya di atas 100 derajat. Nah, ketika suhunya tinggi di atas 100 derajat, pasti nanti akan berpengaruh juga terhadap kinerja dari pompa. Secara desain, secara manufaktur kan pompa bukan dirancang untuk temperatur yang tinggi atau fluida yang bekerja dengan fluida temperatur tinggi. Jadi dilakukanlah proses pencampuran atau menggunakan air pendingin. Setelah suhunya mengalami penurunan, baru masuk lagi ke nomor satu, pompa. Jadi ketika uap ya, misalnya anggaplah 110, karena kan eh, masih tinggi, 110, lalu didinginkan dengan ada campuran air dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius atau 28 derajat Celcius masuk bercampur dengan temperatur 110 derajat Celcius ya pasti akan turun suhunya. Nah, ketika suhunya turun nanti dengan kondisi yang lebih rendah temperaturnya akan bisa lebih memiliki fungsi keamanan terhadap sistem ini. Nah, lalu siklusnya berulang. Jadi pada saat sudah masuk ke pompa, suhunya sudah turun lagi, masuk lagi ke boiler, dipanaskan lagi. Ya, dipanaskan lagi dengan proses pembakaran menggunakan bahan bakar fosil atau menggunakan energi nuklir atau menggunakan energi dari panas bumi. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah ya untuk memahami eh, secara singkat atau membayangkan seperti apa yang terjadi di Rankine atau siklus Rankine secara termodinamika, proses pengubahan dari energi panas berubah di bagian akhirnya itu tujuannya supaya bisa menghasilkan energi listrik. Ya, kalau tidak ada lagi, saya akan masuk lagi ke ada ya. Ini siapa? Bisa mengaktifkan on cam-nya atau on Izin mic-nya ya. tanya Pak, Ya, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada hubungan antara temperatur dengan entropi di siklus Rankine. Boleh tolong dijelasin nggak Pak hubungannya? untuk entropi ya, untuk entropi ini temperatur, ini S entropi. Nah, ini kita kembali lagi ke teori apa kemarin mana itu? Oke. Nah, sampai di sini teorinya seperti ini. Ini ada hubungan nilai apa ini? Tertulisnya entropi. Semakin meningkat ketidakteraturan partikel penyusun materi, semakin tinggi nilai entropi. Bisa dibayangkan, ini bisa dibayangkan ya. Ini ilustrasi, ini ilustrasi gambarnya. Jika ini adalah fluida liquid, ini fluidanya liquid ya, cairan ya, ini liquid. Ini juga liquid.
ini juga sudah mengalami perubahan fase ke dalam bentuk fase uap. Apa namanya? Cair plus uap. Nah, ini liquid plus uap. Nah, sebagai contoh yang pertama, ketika fluidanya liquid cair dengan kondisi temperatur lingkungan atau temperatur kamar itu berapa? Temperatur sekitar 30 lah, 30 sampai 35 lah. 30 sampai 35 derajat Celcius. Ini partikel-partikelnya kalau dianalogikan ya masih eh, dekat ya, maksudnya untuk susunan cairan dalam bentuk cair ya, masih dekat. Kemudian ketika temperaturnya meningkat, temperaturnya mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan, partikel-partikelnya mulai mengalami perenggangan. Jadi ada perubahan, pergerakan, mengalami perenggangan antar partikel-partikel. Lalu temperaturnya mengalami peningkatan lagi, yang awalnya liquid cairan berubah menjadi uap. Jadi ada sebagian yang berfase atau berwujud liquid, kemudian ada fase yang lain berbentuk uap. Nah, kembali lagi ke teori yang tadi, teori gambarnya ya untuk bagian ini. Nah, di bagian ini ada simbol namanya T, ini T ya, dan ini adalah S. Jadi bisa dibayangkan analogi yang tadi ya. Ketika temperaturnya naik, ini kan naik nih. Ini kan temperaturnya tinggi. Nah, berarti nilai entropinya jika ditarik ke sini, maka nilai kerenggangan atau nilai eh, partikelnya itu menjadi lebih ini lagi lebih merapat ya. Kemudian di bagian ini temperaturnya mulai menurun. Ini kan temperaturnya turun ya, suhunya. Nah, nilai entropinya menjadi bertambah. Suaranya jelas terdengar ya? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Pak, Kalau maaf, tidak, tadi itu yang S apa namanya tadi? Kan kalau yang T temperatur, yang S tadi namanya apa ya? kenapa? Yang di grafik itu yang di sumbu X, S namanya apa ya? Yang mana ini? Ah, ya. Ini adalah simbol entropi. T ini adalah temperatur dan S ini adalah entropi. Suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kemudian jadi seperti itu gambarannya. Rankine cycle, siklus Rankine itu terjadi karena ada nilai panas yang dihasilkan. Jadi intinya, panas yang dihasilkan itu pertama dari proses pembakaran menggunakan bahan bakar, kemudian ada juga yang menggunakan energi, energi nuklir ini juga bisa menghasilkan panas, mengeluarkan nilai kalor.
Atau ada juga yang menggunakan atau memanfaatkan geotermal atau panas bumi. Dengan terjadinya proses pemanasan, mengalami perubahan terhadap fluida yang bekerja. Kalau misalnya di bagian ini adalah fluida kerjanya itu adalah air atau water ya kalau bahasa Inggris asingnya. Air ini yang awalnya liquid, cair, bisa berubah menjadi fase uap atau berubah menjadi uap jenuh. Nah, ketika sudah mengalami perubahan, yang terjadi adalah peningkatan tekanan. Jadi tekanannya mengalami peningkatan. Nah, jadi di bagian nomor 3 ya, proses turbin, uap jenuh dari boiler dialirkan ke turbin di mana uap mengembang. Mengembang itu artinya ya tekanannya meningkat dan menghasilkan kerja. Kerja secara mekanik. Apa yang secara mekaniknya ya bisa diartikan mengalami atau bisa menghasilkan putaran pada turbin. Jadi secara mekaniknya, jadi turbin itu berputar karena tekanan oleh ini, oleh uap yang dihasilkan dari boiler. Boiler menghasilkan uap dan didapatkan dari hasil proses pembakaran. Semua ini harus terjadi. Kalau misalnya ada salah satu sistem aja, misalnya bahan bakar fosilnya habis, misalnya batu baranya tidak ada, ya pasti untuk mutar turbinnya juga nggak akan bisa berlaku, tidak bisa akan dilakukan karena untuk menghasilkan panas dari boiler dari hasil proses pembakaran menggunakan misalnya bahan bakar fosil atau batu bara, dari batu bara tidak menghasilkan tidak di tidak ada bahan bakar, tidak ada batu bara, ya apa yang mau dihasilkan atau yang mau dikeluarkan dari boiler. Nah, ketika boilernya sudah terjadi proses pembakaran, pemanasan, menghasilkan uap, uapnya memutar turbin, turbinnya berputar terhubung dengan generator, dan generatornya di bagian akhirnya adalah menghasilkan listriknya. Nah, di bagian ini tadi hubungan ya, ini hubungan T itu adalah temperatur, dan S ini adalah nilai entropi. Lalu yang selanjutnya, proses kondenser. Nah, kondenser ini terjadi karena atau di bagian poin nomor 4 ya, di bagian poin nomor 4 ini kenapa ada proses kondenser? Ya karena untuk mendinginkan. Tujuannya adalah untuk cooling ya. Ini ditulis saja ya. Oke. Cooling itu untuk mendinginkan. Untuk mendinginkan uap yang keluar dari turbin. Kenapa harus didinginkan? Karena karena sudah berubah fase. Air ya, kalau fluida air akan mendidih pada temperatur 100 derajat. 100 derajat Celcius itu air akan mendidih. Berarti ketika sudah di atas 100, nanti akan berubah menjadi fase uap. Nah, ketika sudah berubah menjadi fase uap, ya temperaturnya sudah tinggi. Nah, dampaknya apa kalau misalnya temperaturnya tinggi keluar? Tidak pertanyaan tadi tidak didinginkan ya. Pertama nanti ketika dia masuk lagi ke sini, ke pompa, pompa secara manufaktur atau secara desainnya ya bekerja untuk temperatur standar ya, temperatur biasa, temperatur lingkungan sekitar 30-35 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya temperaturnya sudah tinggi, masuk katakanlah misalnya ada fase uap, kemudian ada cairan dengan suhu 200 atau 300 derajat Celcius. Ya kira-kira bisa dibayangkan ya
pasti akan memberikan pengaruh terhadap kekuatan dari pompa. Nah, kalau pertanyaannya dikembangkan, ya material antara bahan turbin, ini bahan turbin ya, bahan turbin uap ya ini dengan pompa ya jelas berbeda material yang dipergunakan ya. Kalau desain dari turbinnya memang didesain untuk tahan terhadap temperatur yang tinggi, temperatur yang tahan terhadap temperatur yang besar ya atau temperatur tinggi. Kemudian kalau ini pompa ya standarnya bekerja dengan suhu normal. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisakah tanpa kondenser? Ya bisa aja kalau misalnya mau. Tapi ini harus dirubah cara materialnya. Materialnya dirubah, diasumsikan sama dengan material yang dipergunakan untuk turbin. Jadi pada saat keluar dari turbin nggak perlu didinginkan lagi, langsung masuk lagi ke boiler, dipanaskan lagi. Jadi siklusnya yang terjadi adalah 1, 2, 3, nggak langsung ke 4 ya. Cuman di bagian ini pompanya itu dibuat menjadi ini berbahan seperti bahan dari turbin. Ya, jadi seperti itu analoginya atau membayangkan dari kondisi Rankine cycle, apa siklus Rankine. Nanti teori ini cukup sederhana ya. Nanti coba melakukan PKL, praktek kerja lapangan, ya cari tempat yang sistem pembangkitnya itu misalnya di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, berarti nanti mempelajari Rankine siklus Rankine. Ada lagi yang mau ditanyakan? Suaranya jelas ya? Ya, bagian berikutnya tadi Rankine cycle, kemudian siklus yang selanjutnya adalah siklus Otto. Siklus Otto ini juga masuk ke dalam termodinamika, Otto cycle ya, siklus Otto atau yang biasa dikenal dengan siklus motor bensin, motor bensin ya. Siklus Otto adalah siklus yang digunakan dalam mesin pembakaran dalam. Ini terjadi pada kondisinya itu ICE, Internal Combustion Engine. Seperti apa Internal Combustion Engine? Yaitu ya seperti terjadi pada kendaraan yang sering digunakan. Contohnya di mobil yang saat ini ya, bukan mobil listrik ya. Kalau mobil listrik itu lain lagi. Itu bukan siklus Otto, tetapi hal yang berbeda, bukan secara termodinamika. Di bagian ini adalah siklus Otto jika menggunakan bahan bakar bensin dan prosesnya itu terjadi secara internal combustion engine. Kemudian di siklus Otto ini ada dua hal yang terjadi, dua langkah ya. Ini ada dua langkah. Ada namanya langkah kompresi, ekspansi dengan kondisi yang terjadi adalah pada suhu tekanan yang bisa mengalami perubahan. Jadi tekanan dan suhunya itu bisa saja berbeda. Antara kompresi dengan ekspansi, suhu yang terjadi secara kompresi, ada suhu yang terjadi secara ekspansi, ini pasti ada perbedaan suhu. Begitu juga tekanannya mengalami perbedaan. Contoh yang mudah ditemukan, ini tadi merupakan mesin mobil yang menggunakan bahan bakar bensin. Ya, kalau bahan bakar bensin kan sekarang apa ya? Pertalite ya.
Itu kan ada bensin. Pertalite yang oktan numbernya berapa per 92 ya. Pertalite. Kemudian ada Pertamax. Nah, itu adalah bahan bakar bensin. Seperti apa siklusnya? Ya, ini adalah gambarannya. Hubungan antara nilai P. P ini adalah pressure atau tekanan. Tekanan atau singkatan dari pressure. V ini adalah volume. Nah, hubungan antara nilai tekanan dan volume ini mengalami perubahan. Yang pertama ya, jadi kalau ditarik, ini ada nomor satu, ini nomor satu ya, ini satu. Volumenya besar, volume meningkat, kemudian naik ke nomor dua, dari satu ke dua dinamakan proses isentropik. Nah, ini yang diilustrasikan nih. Jadi kalau dilihat dari gambar, satu ke dua, ini dari satu ke dua, ini adalah proses isentropic compression. Volumenya di sini, besar kan volumenya ya. Jadi kalau diilustrasikan, dari satu, dari sini ke sini, ini adalah volume. Ini merupakan volumenya. Kemudian volumenya mengecil. Ini kan bergerak dari satu ke dua. Jadi yang ininya, yang awalnya misalnya tingginya itu 10, karena mengecil berubah menjadi 8, 4, 3, 2. Terus mengecil, volumenya mengecil, tetapi tekanannya meningkat. Ini kan tekanannya meningkat ya. Ini kan kalau ini kan tekanannya lebih rendah, tapi pada saat volumenya mengecil, tekanannya naik. Isentropik ini volume mengecil, kemudian di titik 2 tekanan naik. Dari 2 ke 3. Jadi dari 2 ke 3. Berarti kalau 2 ke 3, ini kalau digambarkan, ini 2. Nah, ini 3 ya. Bisa terlihat ya di layarnya. Ini ada key in. 2, 3. Nah, di sini ada proses kalor masuk. Dari satu ke 2, tekanannya sudah tidak mengalami perubahan lagi ya. Kemudian ada proses temperatur masuk, kalor masuk, key in. Dengan masuknya suhu, tekanannya naik. Dari 2 ke 3 ya. Tekanannya yang awalnya lebih rendah di titik sini naik ke titik ini. Tekanan meningkat. Tekanan meningkat terjadi karena panas masuk. Jadi panasnya di sini, bagian sini ada panasnya masuk. Nah, ini ada bagian ini ya. Key in. Kalor masuk. Kemudian dari 3 ke 4, 3 ke 4 ya, dari 3 ke 4 berarti yang ini. Ini adalah isentropic expansion. Temperaturnya paling tinggi di titik 3. Tetapi ketika kondisi dari 3 ke 4, temperaturnya mengalami penurunan, bukan temperatur, tekanan ya, karena simbol P, tekanan mengalami penurunan di bagian ini, tekanan ya, tekanan paling tinggi di bagian ini, penurunan tekanan, tetapi volume meningkat. Ini ya, dari 3 ke 4, volumenya kenapa dikatakan meningkat ya, karena
membesar lagi, ini ekspansi nih. Awal dari sini membesar kan, volumenya mengalami peningkatan, membesar. Kemudian dari 3 ke 4, dari 4 ini kembali lagi ke 1. Volume sudah paling besar di maksimal ya di garis putus-putus ini. Nah, ini volumenya sudah membesar, paling besar. Kemudian dari 4 ke 1 ada eh, penurunan tekanan. Tekanannya turun. Volumenya tidak mengalami perubahan, tetapi tekanannya turun. Kenapa tekanan bisa turun? Karena ada kalor yang dibuang. Tekanannya turun terjadi, ini kan kalau digambarkan ya, 4 ke 1, tekanan mengalami penurunan karena ada energi panas yang dibuang. Kalau yang di bagian ini, tekanan meningkat karena ada energi panas yang masuk ke dalam sistem ini. Mudah ya membayangkan siklus Otto. Jadi seperti itu. Suaranya stabil jelas terdengar ya. Stabil, Pak. Oke, lalu yang berikutnya ini kita baca lagi grafik hubungan antara T ini adalah temperatur, S ini adalah nilai apa tadi entropi ya. Nah, di bagian berikutnya 1 ke 2. Berarti 1 ke 2. Nilai S-nya masih konstan, masih inisial awal ya. Temperatur naik, suhu naik karena ada peningkatan dari 1 ke 2. Kemudian dari 2 ke 3, dari 2 ke 3, 2 ke 3, kalor masuk. Nah, di bagian ini key in ya. Ini kalor masuk. 2 ke 3 dengan kalor masuk menyebabkan suhu atau temperatur meningkat. Ini temperaturnya naik ya, dari 2 ke 3 meningkat. Kemudian nilai S-nya juga mengalami penambahan. Lalu yang berikutnya 3 ke 4, isentropic expansion, temperaturnya sudah maksimum di 3, kemudian mengalami penurunan dari 3 ke 4. Ini dari 3 ke 4 mengalami penurunan untuk nilai S ya, nilai S-nya. Lalu bagian selanjutnya dari 4 ke 1. Nah, dari 4 ke 1 ini proses eh, heat rejection atau pengeluaran atau penghilangan atau pembuangan panas. Key out. Panas keluar di 4 ke 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi siklus ini berlangsung secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, karena berlangsung secara kontinu ya, teorinya tadi dari panas menyebabkan atau menghasilkan ekspansi, ekspansi menghasilkan nilai tekanan, tekanan meningkat menghasilkan gerak. Nah, nanti inilah yang terhubung kalau ini diartikan dengan apa? Eh, pistonnya, piston dari kendaraan. Ini naik turun ini. Eh, kondisinya naik turun fluktuatif. Jadi ini kondisi naik, kemudian ini turun.
pergerakan naik turun naik turun naik turun inilah yang menghasilkan energi mekanik, energi geraknya. Nah, ketika menghasilkan energi gerak atau mekanik inilah yang nanti dipergunakan untuk memutar roda. Jadi roda 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 kendaraan ya, mesin mobilnya itu mengalami putaran, berputar, bergerak maju ke depan atau berputar bergerak ke belakang. Sederhananya seperti ini. Jadi ini adalah base teori dasar mengenai siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus yang menggunakan bahan bakar bensin. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Itu di siklus yang kiri, yang dari apa? Dari langkah dari 2 ke 3, itu kan pressure-nya kan naik karena ada kalor masuk. Yang kalor masuknya itu dari mana, Pak? Apa dari busi apa dari mana gitu? yang ini ya. Iya. Nah, dari dua, ini kan dari dua ya, ini dua ke tiga. Oke, berarti yang ini ya, dari dua ke tiga. Nah, kalornya masuknya dari mana? Dari hasil pembakaran. Pembakarannya adalah pembakaran ini, internal combustion engine. Jadi kalau ditarik garis, dari mana nilai Qin ya, pertanyaannya Qin itu didapat dari mana? Ya dapatnya dari hasil proses pembakaran. Pembakaran dari bahan bakar. Kan karena combustion ya, berarti bahan bakar yang digunakan karena ini adalah motor mana tadi? Motor bensin ya, berarti bahan bakar yang digunakan apa? Misalnya menggunakan bahan bakar bensin pertalite ya. Itu adalah proses hasil kiinnya, hasil pembakarannya. Pembakarannya menghasilkan panas. Nah, panas ini yang masuk ke 2 3 kiin ya. Panasnya masuk ke sini, ini kan ada tanda panah ya, masuk ke sini dari hasil proses pembakaran dari 2 ke 3 sehingga naik tekanannya yang awalnya sebelum terjadi pembakaran masih rendah nilai tekanannya, kemudian ada proses pembakaran, ada kalor masuk ke dalam sistem. Jadi kalau ini teorinya ya, yang kemarin itu kan ini kita asumsikan sebagai sistem. Jadi ada kalor yang masuk ke sistem ini menyebabkan temperaturnya eh, bukan temperatur ya, tekanannya mengalami peningkatan. Nah, tekanan meningkat di kondisi 2 3. Nah, ini kan masih sama nih. Ini kondisi eh, si siapa pistonnya masih di titik ini ya, di titik sama, di titik tekanannya paling tinggi. Kemudian turun lagi ke 34 isentropic expansion. Tekanannya sudah paling maksimum, tetapi yang terjadi adalah penurunan atau ekspansi volume. Bisa dibayangkan ya, ini kan volumenya kan awalnya sempit nih, ininya. Kemudian membesar. Nah, yang menjadi pertanyaan di mana proses pembakarannya terjadi ya? Terjadinya di dalam sini. ICE internal combustion engine terjadinya di bagian ini. Bagaimana bisa terjadi proses pembakaran? Karena ada satu, ini ada O2, ada oksigen plus bahan bakar
singkat aja BC ya, bahan bakar cair. Kemudian terjadilah proses pembakaran. Nah, pembakarannya menghasilkan panas, panasnya inilah yang mendorong ini si pistonnya itu untuk turun, terjadi penurunan isentropik. Tekanan turun, tetapi volume mengalami peningkatan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup mudah ya, membayangkan siklus Otto. Siklus Otto, jadi ingat aja kalau ada kata cycle Otto cycle itu adalah motor bensin. Kalau motor bensin ya bahan yang digunakan adalah eh, bahan bakar bensin, maksudnya bahan bakar Pertalite atau bahan bakar Pertamax. Nah, kemudian selain siklus Otto ada lagi namanya cycle diesel, siklus diesel. Siklus diesel digunakan hal yang sama untuk mesin pembakaran dalam, tetapi yang membedakan tingkat kompresinya. Tingkat kompresi itu artinya tekanan ya, pressure-nya, pressure atau tekanan. Tekanan yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan siklus Otto. Prosesnya hampir sama, motor bensin dengan motor diesel. Kondisinya hampir sama siklus yang terjadi. Tetapi yang membedakan adalah kompresinya. Nah, untuk kompresi itu artinya ya kemampuan dari piston ini memberikan tekanan, kemudian tarikan itu menghasilkan nilai tekanan atau kompresi yang berbeda. Karena diesel menghasilkan kompresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Otto, sehingga pada siklus bahan bakar diesel ini disemprotkan ke dalam silinder pada tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Contoh penggunaan dari siklus diesel atau motor diesel itu ya mobil-mobil truk. Mobil truk itu ada kontainer, mobil ini ya pengangkut barang, mobil apalagi kalau truk itu truk pengangkut peti kemas itu pasti menggunakan motor diesel, siklus diesel peti kemas yang membawa kotak atau membawa tangki bahan bakar misalnya yang suka dibawa itu bahan bakar Pertamina. Itu adalah kendaraan-kendaraan truk yang menggunakan siklus diesel. Kenapa dia harus menggunakan motor diesel, bahan bakar diesel? Bahan bakar diesel itu apa? Solar ya, beda lagi. Bukan berbeda dengan bensin. Kalau solar, ini khusus untuk diesel. Mesin diesel pada truk atau kapal. Kenapa harus menggunakan motor diesel, tidak bisa menggunakan motor bensin? Ya jawaban sederhananya karena pada motor diesel kompresi lebih tinggi. Tujuannya karena kompresinya lebih tinggi ditujukan untuk membawa beban berat, membawa beban berat. Beban berat itu ya tadi truk itu adalah beban berat, truk kontainer, kemudian eh, truk yang membawa kotak atau peti kemas atau truk yang membawa penumpang bis kayak bis Transjakarta atau bis antar kota antar provinsi itu adalah seringkali menggunakan ini
eh, motor diesel. Jadi sekali bawa penumpang bisa sekali angkut 30 30 penumpang atau bahkan 50 penumpang yang sekali bawa. Ada truk bis tingkat ya, bis tingkat 1, tingkat 2, ada 2 tingkat. Itu pasti menggunakan diesel, tidak menggunakan siklus oto. Karena kalau menggunakan siklus oto, dibawa bebannya itu membawa beban penumpang beratnya ada 50 penumpang, belum lagi ditambah dengan barang-barang yang dibawa dan alat-alat yang lain yang dipasang, ya pasti kerjanya juga tidak kuat menggunakan siklus oto atau bahan bakar bensin. Nah, kondisinya hampir mirip ya, hampir mirip tetapi ada perbedaan. Jadi kalau di bisa dibayangkan ini kan seperti ini seperti ini. Nah, di bagian ini dia kondisinya seperti ini, 2/3 panas masuk dan di bagian ini 4/1 panas keluar. Kalau di siklus bensin 2/3 panas masuk, 4/1 panas keluar. Tetapi arah arah panah ya, kita bisa membedakan arah panahnya, yang ini vertikal ke bawah, ini vertikal ke atas. Kemudian untuk siklus diesel horizontal ke kanan 2/3, kemudian 4/1 vertikal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sama ya? Nah, izinnya Pak, Ya, itu kan di apa di yang siklus dari yang di kiri itu yang dari 2/3, kenapa apa namanya volumenya volumenya naik tapi pressure-nya tetap sama. 2/3 ya. Ah, 2/3 pressure-nya berarti kenapa yang nggak naik? ini ya. 2/3 kita bahas dari satu ke mana, 1/2 dulu ya. Dari 1/2 ini volumenya besar ya, volumenya besar, naik, volumenya mengalami penurunan, tetapi tekanannya, P ini pressure ya, tekanannya naik. Nah, dari dua ketiga itu tekanannya masih di sini ya. Kemudian dari 2/3 ada kalor masuk atau ada panas masuk. Panasnya ya didapat dari mana? Dari proses pembakaran ini, proses pembakaran mesin mesin diesel ya, dari bahan bakar solar. Nah, pertanyaannya tadi kalau kenapa nilai 2 dan 3. Nah, di bagian ini terjadi adalah constant pressure heat addition. Jadi tekanannya konstan, tetapi ada penambahan panas. Nah, di bagian ini, kalau yang motor bensin 2/3, tekanannya naik, tekanannya naik ya. Tekanan naik itu berarti gambar yang ini ya.
tekanan naik, tetapi ada penambahan panas. Nah, ini bisa diartikan, bisa dipahami, kondisi tiganya sebentar. 2 ke 3, udah sampai titik puncak, tidak lama ya, tidak lama langsung turun. Sudah maksimum langsung turun. Nah, di motor diesel tekanan naik, ini tekanan masih konstan nih, masih stabil, ada panas masuk lagi dari hasil proses pembakaran, dia belum langsung turun, tapi masih dalam kondisi konstan. Kalau yang tadi di bagian ini 2 ke 3 ada panas masuk, sudah maksimum tekanan, habis itu langsung turun ya. Nah, inilah yang menyebabkan tadi eh, kalau di garis bawahi ini kompresinya lebih tinggi. Nah, ini di bagian sini nih. Ini yang dimaksud dengan kompresinya lebih tinggi, lebih lama. Lebih tinggi itu artinya lebih lama. Karena eh, tekanannya atau kompresinya lebih tinggi dan lebih lama, sehingga mampu membawa beban yang lebih berat jika dibandingkan dengan motor bensin. Kalau motor bensin, yang ini ya, nah ini, 2 3 tekanan sudah maksimum, habis berapa detik, ya udah langsung turun lagi. 2 3 turun 3 4, 2 3 turun 3 4, 1 2 3 4. Nah, tapi di bagian motor diesel 1 2 cepat naiknya, 2 ke 3 masih stabil. Tekanannya masih stabil, panas dari hasil proses pembakaran dari bahan bakar solar masuk ke dalam sistem masih stabil, tekanannya tidak mengalami penurunan ya. Kemudian baru secara perlahan di poin titik 3 ini mengalami penurunan. 3 ke 4, dari 4 ke 1. Inilah yang menjadikan tadi, yang menyebabkan untuk motor ini ya, motor diesel, ini kan motor diesel ya, siklus diesel, kompresi lebih tinggi dibandingkan siklus Otto. Nah, taunya tinggi ya dari ini, dari grafik yang di ini ya, ini tarik di sini nih. Nah, bisa dibayangkan panasnya masuk ya, panas masuk, tetapi tekanannya belum mengalami penurunan. Beda halnya dengan motor bensin. Motor bensin panas masuk, tekanan meningkat, tetapi cepat juga turun. Panas masuk, cepat masuk ke dalam sistem, tetapi cepat juga untuk turun. Nilai kemampuan daya tekan ya, atau daya dorongnya. Tetapi di bagian ini motor diesel panasnya masuk, tetapi masih kondisi konstan. Lalu beberapa waktu kemudian baru mulai mengalami penurunan ketika sudah menghasilkan kerja, way out. W-nya itu artinya kerja ya, kerjanya ini ya singkatan dari work out, kerja keluar. Ya kalau kerjanya artinya ya si motornya itu sudah mendorong atau menggerakkan roda atau sudah mengangkat beban. Makanya kalau misalnya mobil 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 truk itu kan kalau di jalan tol ya, itu kan seringkali truk itu yang mengangkat beban itu di sebelah kiri ya. Ada sebelah kiri, kemudian ada bagian tengah,
kemudian ada yang di paling kanan. Paling kanan itu seringkali digunakan untuk mobil yang melaju dengan kecepatan lebih tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, lebih cepat mana siklusnya, prosesnya, kecepatannya? Kalau kalau pertanyaannya lebih cepat mana siklus larinya atau kecepatan lari, ya motor bensin paling cepat larinya. Kalau buat di apa di buat sprint atau mengadu kecepatan, ya motor bensin. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya kuatan mana mengangkat beban atau lebih besar mana kompresinya untuk motor bensin atau motor diesel, ya jawabnya adalah yang paling kuat ini, motor diesel. Karena masih proses pembakaran atau ada proses panas masuk, ini kan ada kiin ya. Tekanannya itu masih kondisi ini, constant pressure heat addition. Jadi pada saat eh, panas masuk, tekanan masih dalam kondisi yang konstan. Mudah ya untuk membayangkannya, bagaimana cara kerja dari motor bensin, cara kerja dari motor diesel. Ya, lihat aja grafiknya. Ini kan ada grafik hubungan antara P dan V, tekanan dengan volume di motor diesel, motor siklus diesel ya. Tekanannya lebih lama, berarti dia bisa membawa beban atau mendorong beban lebih lama. Jadi kalau melihat mobil truk ya, itu kan kecepatannya, kalau kendaraan kan yang bawa-bawa beban itu di sebelah kiri. Jalannya pelan, 40 maksimum ya, 40 km per jam. Tapi bebannya yang dibawa besar. Misalnya sekali bawa bisa 10 ton atau ada yang 20 ton. Jalannya pelan, tetapi beban yang dibawanya atau kompresi gaya tekan ya, tekanan yang diberikan untuk memutar roda atau kendaraan supaya bisa melaju ke depan, ini lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin, motor siklus oto ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Yang tadi cukup jelas ya, atau masih mau lagi ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Kemudian yang bagian berikutnya ya, kalau tadi menceritakan mengenai siklus diesel, siklus Otto, siklus Rankine, kemudian tadi ada siklus yang minggu sebelumnya, siklus Carnot, siklus Carnot, kemudian siklus Rankine, siklus Otto, dan siklus diesel. Di bagian ini kita akan membahas mengenai energi dan entropi. Nah, ini energi dan entropi ini, E itu energi internal. Energi internal itu adalah energi total yang dimiliki oleh partikel di dalam sistem. Kemudian ada namanya entropi. Entropi ini bisa diartikan yang tadi sudah diceritakan, merupakan bagian dari ketidakteraturan atau keacakan atau dengan kondisi random di dalam sistem yang berkaitan dengan arah secara natural yang terjadi melalui proses termodinamika. Jadi proses termodinamika kan yang tadi ya, ada berbagai macam siklus, siklus Carnot, siklus Rankine, kemudian ada siklus Otto dan siklus diesel. Berikutnya proses termodinamika, ada istilah isotermal. Pada kondisi isotermal ini proses atau kondisi di mana suhu sistem tetap konstan. Jadi bisa dibayangkan
dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 60 60 second atau 1 menit ya. 1 menit suhu sistem tetap konstan meskipun perubahan di bagian lainnya terjadi, seperti ada perubahan nilai tekanan atau terjadinya perubahan volume. Isotermal ini diawali dari kata iso. Iso itu artinya sama atau tetap, dan term itu thermal. Jadi kondisinya kondisi yang sama. Nah, ini merupakan ilustrasi dari kondisi isotermal. Nah, ini adalah kondisi isotermal. Di bagian ini, untuk mudah memahami apa yang dimaksud dengan isotermal, ini hubungan antara P dan V. P itu adalah tekanan, V ini adalah volume. Jadi bisa dibayangkan ketika kondisi isotermal, suhu yang ada di bagian dalam sini ya, ini dalam ini ya, di titik ini misalnya ini dipasang, katakanlah dipasang sensor atau alat ukur di titik ini. Nah, titik-titik warna merah ini, nah ini di sini, di titik-titik ini, oke, itu tidak mengalami perubahan. Jadi suhu sistem tetap konstan. Jadi kalau misalnya suhunya adalah misalnya ya dalam berupa angka 60 derajat Celcius ya, berarti ketika terjadi perubahan nilai tekanan, tekanannya mengalami ekspansi, volumenya mengalami pembesaran atau mengalami pengecilan volumenya, suhunya tidak mengalami perubahan. Jadi suhunya tetap konstan di 60 derajat Celcius. Ini yang dimaksud dengan kondisi isotermal. Lalu bagian yang berikutnya ada istilah isokorik. Untuk isokorik adalah proses kondisi di mana volume sistem tetap konstan meskipun terjadi perubahan. Ini volumenya yang konstan. Jadi kalau isokorik volumenya konstan, kalau isotermal temperaturnya yang konstan. Kalau isokorik yang berubah adalah nilai tekanan dan atau suhu. Volumenya tetap konstan, sehingga bisa tadi diartikan iso itu ya artinya sama, chorus itu artinya ruang atau volume. Sehingga jika digambarkan dalam ilustrasinya, ini merupakan kondisi isokorik. Nah, ini bisa dilihat dari arah grafiknya yang konstan. Untuk nilai V ya. Jadi nilai V-nya itu, ini yang volumenya mengalami konstan. Nah, ini adalah proses-proses termodinamika yang sering kali terjadi di eh, kondisi tertentu ya. Apakah kondisinya misalnya di mesin diesel atau mesin bensin, apakah kondisi isokorik atau isotermal, atau di bagian yang lain ada kondisi adiabatik. Nah, ini adalah kondisi adiabatik. Untuk kondisi adiabatik ini, A ini berarti tidak, bisa diartikan dapat dilewati pada posisi di mana tidak ada aliran panas. Jadi kalau misalnya ini adalah lingkungan, ini lingkungan dan ini adalah sistem. Jadi antara suhu yang ada di lingkungan tidak bisa masuk ke sistem. Jadi suhunya tidak bisa masuk ke sistem.
Begitu juga sebaliknya, dari sistem suhunya tidak bisa keluar ke lingkungan. Jadi terisolasi. Di bagian ini ada dituliskan isolator ya, artinya terisolasi. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya. Berarti yang apa, adiabatik itu contohnya kayak kulkas apa gimana? Ya, untuk adiabatik ya contohnya ya seperti apa, alat penyimpan panas itu apa namanya? Termos ya. Contoh dari adiabatik itu termos air panas. Itu adalah kondisi adiabatik. Jadi misalnya masukin air panas atau air air apa air panas, air mendidih ya yang dipanaskan dari eh, eh, pemasakan air dengan suhu 100 derajat Celcius masuk ke dalam adiabatik, kondisinya terisolasi, lalu dibawa termos tersebut misalnya ke suatu tempat tertentu dalam waktu misalnya ya 24 jam lah. Ketika dituangkan airnya ya masih ada nilai termalnya. Jadi panas yang ada di dalam eh, tempat tersebut, termos tersebut tidak keluar ke lingkungan. Begitu juga suhu lingkungan karena suhu ruangan atau suhu standar, suhunya misalnya di 28 derajat Celcius, tidak mempengaruhi air yang ini, air panas tersebut. Ya, itu adalah kondisi adiabatik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan saya rasa cukup ya untuk teori yang tadi disampaikan mengenai siklus diesel, siklus bensin, kemudian siklus Rankine, lalu ada siklus Otto, dan berbagai macam proses kondisi yang terjadi secara termodinamika, kondisi adiabatik, isotermal. Nah, kalau tidak ada, saya akan input absensi kehadiran di pertemuan hari ini ya. Untuk memudahkan input absen, bisa mengaktifkan on mic atau on cam-nya ya. Oke, yang pertama ini
Saya ke input dulu yang kelas B ya. Yang kelas B, ya, yang pertama ya, suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar untuk memudahkan input absen. Bisa, Pak. Stabil, Pak, Oke, stabil. yang pertama Ahmad Muzaki Imanullah ada di virtual Zoom. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Akbar Ataya Rahki. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Ariel Firmansyah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Arman Hanifazaki. Hadir, Pak. Hadir. Siapa? Arman. Ya, ini saya mohon maaf Pak pakai device-nya Adan karena sinyal saya lagi terkendala Bang. Saudara Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Atar Fatur Raffi. Hadir Pak, hadir. Kemudian Bramantio Raka Adi Ariwibowo. Hadir Pak. Lalu Bramasta Siti Ayu. Hadir, Pak. Oke, lalu Diandra Ramadan Gunawan. Hadir, Pak. Kemudian Dian Nur Febriansah. Hadir Pak. Selanjutnya Diki R. Mianto. Sekali lagi suaranya. Diki Armianto. Tidak ada ya. Keluar on cam maupun on mic-nya. Dimas apa nih? Bahi. Hadir Pak. Kemudian Dwingga Irdi Prastio. Sekali lagi. Dwingga Irdi Prastio. Izin Pak, Duiga kendala jaringan tadi Pak. Ada ya. Ada tadi Pak. Sama Diki Armianto juga tadi Pak. Kendala jaringan konfirmasi. Siapa? Diki. Oke. Kemudian Falco Sagala. Falko hadir Pak. Berikutnya Farel Dimas Abimanyu. Hadir Pak. Farel hadir Pak. Fauzan Aditya Arif. Fauzan hadir Pak. Lalu yang berikutnya Ibnu Ivan Gesfaro. Pak hadir. Kemudian Ilham Sibran Tamima. Hadir Pak. Oke, lalu Irfan Fauzi. Hadir Pak. Khairiansyah Siregar. Hadir Pak. Michael Jabar. Hadir Pak. Muhammad Rifkiandra Hafid. Hadir Pak. M. Sihabudin Wijaya. Sekali lagi ada, apakah ada M. Sihabudin Wijaya? Tidak ada ya, on cam atau on mic-nya tidak keluar. Muhammad Alaina Raihan. Tidak ada ya. Berikutnya Muhammad Al Faiza Arifin. Hadir Pak, hadir. Kemudian Muhammad Asadik Rifandi. Hadir Pak. Lalu Muhammad Farhan Kuncoro. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Gibran. Hadir Pak. Muhammad Ridho. Hadir Pak. Oke.
Lalu yang berikutnya Muhammad Sauki Ramadan. Hadir, Pak. Lalu Nala Putra Hadir, ada. Pak. Kemudian Pandu Hadir, Sajan Pak. Ramadan ada ya. Rizky Putra Hilmansyah. Hadir Pak Rizky Pak. Lalu yang berikutnya Sony Septiawan. Hadir, Pak. Tuah Kurnia Lesmana. Hadir Pak. Wita Hadir, Widiana. Pak. Ada siapa? Wita Widiana. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Yafi Maulana Fauzan. Tidak ada ya. On cam, on mic-nya tidak keluar suaranya. Berikutnya Yul Erlan Putra. Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir Zaki Pramudya Widianto. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk termodinamika ya di kelas B. Kemudian tanggal berapa nih? 25 Agustus 2025 untuk kelas besar ya. Oke, lalu yang berikutnya saya akan input absen kehadiran untuk kelas tadi kelas B ya. Saya input kelas A. Nah, untuk yang kelas A ini yang pertama ya bisa mengaktifkan on cam atau on mic-nya supaya lebih mudah untuk input absensi. Yang pertama adalah Adiaksa Farhan. Hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Andika Wisnu Nugroho. Hadir, Pak. Kemudian Arya Hadi Saputra, Hadir, Pak. Hadir. Asifa Nurwijaya. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Lalu Bartolomo Dias. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Baskara Panji Aditya Wardana. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Kalista Putri. Hadir, Pak. Kemudian siapa ini? Ciana Kali Warner. Ada? Ciana Hadir Pak. Kali ada ya? Iya Pak. Eh, kemudian Damar Hiban Setiawan. Hadir Pak. Berikutnya Danar Setio Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian David Swandi. Hadir, Pak. Enrico Wuryawan. Hadir Pak, hadir. Oke, lalu Gasan Fawas Kamaludin. Hadir, Pak. Berikutnya Gracia. Hadir, Pak. Gimana suaranya halus? Ada Gracia? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Jeremy Febriano. Hadir, Pak. Justice Kevas Benedictus. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Malki Salia. Hadir, Pak. Jadi belum usah dijelasin lagi. Muhammad Rafa Pradipta. Hadir Pak. Berikutnya Muhammad Aldito. Hadir, Pak. Muhammad Kaisar Abdullah. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Fatur Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Hanif Al-Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Irsyad Atalah. Hadir Pak. Muhammad Isna Ajiz. Hadir, Pak. Muhammad Khaidir Amin. Hadir, Pak.
Muhammad Raka Putra Sukmana, Hadir, Pak. Naraya Sambu Biasa, Hadir, Pak. Noval Mujaki, Hadir, Pak. Pierre Samuel, ada sekali lagi ya suaranya. Pierre Samuel Lumanesil, Lumanesi ya, Lumanesil ada? Tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya. Lalu yang berikutnya Rahsyan, Hadir, Pak. Rehan Surya Saputra, Hadir, Pak. kemudian Rizky Farah Rahmat Fadilah, Hadir, Pak. Sen Nala Afrilian, Hadir, Pak. Stefanus Pramudia Laksono, Hadir, Pak. Tejan Tarum, Hadir, Pak. Wahyu Samiaji, Hadir, Pak. Yusuf, Hadir, Pak. ya, itu adalah absensi kehadiran untuk termodinamika kelas A ya di hari Senin, ini hari Senin 25 Agustus. Lalu yang berikutnya saya akan input absensi untuk kelas C. Ini kelas C ya. Nah, di kelas C ini yang pertama input untuk kelas C ya. Untuk kelas C itu Aidil Syukuri Lubis. Hadir, Pak. Oke. Lalu Aldi Raditya Ardiansah, Hadir, Pak. Arafa Aulia Beta, Hadir, Pak. Bayu Aji Nugroho, Hadir, Pak. Christian Yosi Huta Barat, Hadir, Pak. Danis Farabi, Hadir, Pak. Dimas Aji Pangestu, Hadir, Pak. Dimas Rizky Ananda, Hadir, Pak. Jaki Bayu Handi Priyono Putro, Hadir, Pak. Erikson Alexander, Hadir, Pak. Hadir. Faisal Rizkullah, Hadir, Pak. Franciscus Abril Mones Leo, Hadir, Pak. Katazka Farel Johar. Sekali lagi ya, Gataska Farel Johar ada? Oh, on mic-nya nggak keluar ya? Hadir, Pak. Kemudian Hilmi Zain Tade, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lestari, Hadir, Pak. kemudian Muat Staki, Hadir, Pak. Muammar Kadafi. Sekali lagi ya, untuk suaranya bisa jelas terdengar, Muammar Kadafi. Tidak ada ya, on cam atau gimana suaranya itu kecil? Muammar Kadafi ada? Tidak ada ya, on cam-nya tidak keluar atau on mic-nya. Berikutnya Muhammad Akdan Hermawan, Hadir, Pak. Muhammad Arkan Abiyun, Hadir, Pak. Muhammad Bintang Ramadan, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Deva Akila Anwar, Hadir, Pak. lalu Muhammad Fahrezi Azzikra, Hadir, Pak. Muhammad Galang Ramadan, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Kevin Hadir, Nevril Pak. ya. Hadir. Berikutnya Muhammad Magali Iman Syaputra. Ada sekali lagi ya, Muhammad Magali Iman Syaputra. Tidak keluar ya, on cam maupun on mic-nya. Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak.
Lalu Muhammad Reza Kausar. Sekali lagi untuk suaranya. Muhammad Reza Kausar tidak ada ya on cam atau on mic-nya tidak keluar di layar. Muhammad Syafiq Araf Afati. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Muhammad Yopa Hidayat. Hadir, Pak. Najwa Raj Mahendra. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Raffi Mardova. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rafli Haris Diansah. Hadir, Pak. Raihan bin Yasir. Hadir, Pak. Kemudian Rama Riyadi Satrio. Hadir, Pak. Sakira Rizky Octavia. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya terakhir ya, ini Zidan Gazi Al Faridzi. Sekali lagi ya, suaranya bisa jelas masuk terdengar. Zidan Gazi Al Faridzi. Oke, tidak ada on cam atau on mic-nya di virtual Zoom tidak ada. Ini adalah input absensi untuk mata kuliah termodinamika kelas C di pertemuan di kelas besar. Ya, bagian yang selanjutnya adalah kelas D. Nah, di kelas D ini untuk kelas D sekali lagi ya, yang pertama ya, Ananda Aditya Trisna ada di Hadir, Pak. virtual Zoom. Oke. Lalu yang berikutnya Ananda Rifastiawan, Hadir, Pak. kemudian Azril Hakim. Sekali lagi ya, Hadir, Pak. ada ya. Fauzi Angga Pratama, Hadir, Pak. kemudian Mario Hadir, Pak. Prenga Prawira, ada ya. Muhammad Ilham Yusuf Wijaya, ada. Sekali lagi ya untuk pengulangan suaranya. Muhammad Ilham Yusuf Wijaya, tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya tidak ada di keluar di virtual Zoom. Nadi Putra Ramadan. Hadir, Pak. Kemudian Putra Al-Fatir Al-Aski. Hadir, Pak. Rido Harfasna. Hadir, Pak. Kemudian Rifat Gusti Pratama. Mohon izin, Pak. Rifat, izin keluar Zoom duluan, Pak. Tadi sudah chat di kolom chat Zoom. Oh, yang ini ya. Mau kemana nih? Ke kantor pos untuk mengurus surat kehilangan. Oke. Terus lalu yang berikutnya Sadu apa nih? Sadu Budi Hadir, Pak. Kalisar. Ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Kemudian Safi Zuhair. Hadir, Pak. Berikutnya Tasken Makfir. Ada Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada. Valeri Dianka Kusumo. Hadir, Pak. Ya, oke. Ini adalah baik absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika kelas D di hari hari Senin ya. Nanti ini saya rubah hari Senin untuk kelas kelas besar. Nah, di bagian selanjutnya ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan untuk mata kuliah yang tadi, untuk materinya mengenai siklus Rankine,
siklus Otto, siklus Diesel, dan siklus Carnot. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mengenai absen minggu lalu kan saya hari Rabu itu ada kelas matkul mekanika fluida sama Pak James ya. Nah, itu gimana? absennya kemarin gimana Pak minggu lalu, Pak, yang kelas saya? Yang kemarin waktu itu kelas berapa itu? Kelas apa? Kelas A, Pak. Kelas A. Kelas B juga, Pak. Ada sebagian yang kelas B juga, Pak. Siapa tadi yang kelas A? Kelas A apa kelas B tadi? Kelas A, Pak. Namanya siapa? Tejan Tarum, Pak. Siapa? Tejan Tarum, Pak. Damar juga, Pak. Tejan. Pak izin Pak tadi atas nama Zidan kelas C. Saya tadi keluar gara-gara internet saya terputus Pak tadi baru saya benerin lagi. Kemudian siapa tadi? Eh, Tejan Tarum. Kemudian sudah ya. Saya, Pak, dari kelas A, Damar Hiban. Situ saya A, Pak. Yang ini. Iya, Oke. siap. Terima kasih. Tapi kemarin minggu kemarin ya di kelas McFlu ya. Iya, Pak. Oke, tadi yang berikutnya ada lagi Kelas B, Pak. Kelas B, Pak, kelas B. kelas B. Kelas B siapa? Atar, Pak. Atar. Yang ini ya. Iya, Pak. Kemudian Asadik, Pak. Muhammad Asadik. Oh, udah di absen, Pak, itu, Pak. ah, sudah ya. Oke, terus ini pertemuan yang minggu lalu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak tadi yang belum absen. Saya tadi internet saya belum apa namanya keluar saya jadinya gara-gara nge-lag. Di kelas C Pak Ini saya Pak Zidan. pertemuan hari ini, Pertemuan hari ini Pak. Ya betul. kelas B. Kelas C Pak. Maaf. Namanya, Zidan Pak paling bawah. Nah ya itu saya Pak. oke. Baik Pak terima kasih. Nah, ini adalah absensinya ya. Oke, untuk materinya Pak, Pak, tidak ada lagi ya. Pak, Kenapa? saya ini Pak yang pertemuan kemarin kan saya ada sama Pak James ya pertemuannya. Jadi saya kemarin nggak absen Pak. Kata Pak James suruh keluar juga. Saya di kelas A, di kelas inian, kelas C, McFlu. Maksudnya disuruh keluar gimana? Ya kan kemarin kan saya ada kelas McFlu pas lagi KB Bapak. Nah terus sama Pak James katanya suruh keluar aja. Soalnya nabrak Pak, gara-gara itu saya lagi kelas Pak Jamesnya juga, kelas McFlu. Kelas apa tadi? Kelas C Pak. Kelas C. Di termodinamikanya itu saya bentar. Di termonya itu saya kelas
B kayak Pak. Hah? Kelas B? Cuma Kelas B atau kelas C? Ini kelas C ya? termodinamika kelas B saya Pak. Kelas B? Ya. Green Gayardi 060. Namanya Enggak. di nomor berapa ini? 060. Berapa? 060. Oh udah tuh Pak. 60. Ya udah. Ini. Ya. Iya. Ya udah. Jadi sudah terinput kemarin di pertemuan Oh iya. Oh ya udah makasih. satu ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya close untuk virtual Zoom-nya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan mengenai materi yang tadi, saya rasa cukup ya di sore hari ini untuk mata kuliah termodinamika yang sudah membahas berbagai macam proses secara termodinamika, kemudian ada siklus. Nanti di bagian akhir saya akan kirimkan feedback atau umpan balik dari perkuliahan ini untuk bisa mengerjakan tugas mandiri ya, tugas mandiri dari pertemuan kedua untuk mata kuliah termodinamika. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup di sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Pak. Pak. Betul. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak.